Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai konseling client center. Konseling ini dikembangkan oleh Carl Rogers. Jadi konseling yang berpusat pada pribadi, gitu ya. Kemudian konseling client center mulai awalnya itu dikembangkan pada tahun 1940, kemudian berkembang sampai saat ini, dan di setiap dari awal sampai saat ini terjadi perbaikan-perbaikan gitu ya, atau perubahan-perubahan. Konseling client center ini bermuara dari psikologi humanistik yang menekankan pada model fenomenologis, yaitu maksudnya medan fenomena gitu ya. Jadi semua yang dialami oleh individu, jadi berpusat pada individu gitu. Oke, dalam konseling client center didasarkan pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang baik dan dapat dipercaya, lebih bijak dari inteleknya, makhluk yang mengalami, makhluk yang bersifat subjektif, dan memiliki dorongan ke arah aktualisasi diri. Jadi dalam teorinya client center ini memandang manusia itu sangat positif ya, sangat positif. Kemudian akan menjadi baik dan terus lebih baik gitu ya. Nah, memang ini salah satu teori yang benar-benar memandang manusia itu sebagai makhluk yang berkembang ke arah yang selalu lebih baik. Kemudian di dalam karakteristik konseling client center itu ada beberapa poin. Pertama, memusatkan pada tanggung jawab dan kemampuan konseli untuk menemukan cara-cara yang lebih tepat dalam menghadapi kenyataan. Artinya konselor itu bukan menjadi pusat, tapi yang menjadi pusat adalah klien. Jadi klien didorong untuk bertanggung jawab dan menemukan cara yang lebih tepat untuk menghadapi kenyataan. Jadi konselor sebagai fasilitator saja untuk mendorong perubahan atau mendorong klien menemukan cara untuk menghadapi kenyataan atau persoalannya. Kemudian menekankan pada dunia pengalaman atau dunia subjektif konseli. Ini yang dimaksud dengan medan fenomena, yaitu di mana ini halnya semua berkaitan dengan pengalaman yang dialami oleh klien. Artinya, kalaupun konselor memiliki pengalaman yang sama, tapi tidak berarti itu menjadi identik dengan pengalaman dari konseli gitu ya, dari klien. Jadi fokusnya adalah pengalaman atau dunia subjektif konseli. Terus menerapkan prinsip-prinsip yang sama pada semua pribadi. Artinya baik pribadi yang normal, neurotik maupun psikotik. Prinsip-prinsip dalam memandang tanggung jawab, kemudian menemukan cara, kemudian manusia individu itu positif, berkembang ke arah yang lebih baik, itu prinsip-prinsip itu menjadi dasar dalam proses konseling pada semua pribadi gitu ya. Konseling dan psikoterapi hanyalah salah satu contoh hubungan yang konstruktif. Artinya banyak hubungan yang konstruktif, dan konseling dan psikoterapi merupakan salah satunya gitu ya. Sikap konselor itu harus genuine, non-possessive, acceptance, accurate, empati. Jadi ini merupakan kondisi yang mutlak diperlukan dan mencukupi bagi efektivitas konseling. Artinya konselor itu harus punya sikap yang genuine. Genuine itu asli. Ya, jadi dia nggak dibuat-buat, harus sesuai dengan dirinya. Non-possessive itu jadi tidak ingin memiliki atau tidak membuat klien itu harus
mengikuti apa yang dia mau gitu ya. Kemudian acceptance. Nah, di sini konselor itu harus menerima siapapun atau apapun kondisi dari klien itu. Kemudian akurat berarti harus menampilkan sikap atau respon yang tepat, kemudian empati, menempatkan posisi kita dalam posisi klien gitu ya. Kemudian teori client center berkembang melalui penelitian tentang proses dan hasil konseling. Yang terakhir, menekankan pada kekuatan dari dalam diri individu dan dampak revolusioner dari kekuatan tersebut. Ya, artinya, kalau kita balikin ke karakteristik yang pertama, jadi individu itu punya tanggung jawab, harus bertanggung jawab, kemudian harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya. Itu dari mana? Ya dari dalam diri sendiri gitu ya. Jadi konselor itu hanya membantu bagaimana klien itu bisa menemukan kekuatannya dalam dirinya, kemudian dia keluarkan sehingga masalah yang dia hadapi bisa diselesaikan. Oke, proses konseling itu tujuannya itu untuk mereorganisasi konsep diri melalui proses fasilitasi sikap genuine, empati, dan unconditional positive regard. Nah, di sini proses konseling yang tadi sikap konselor itu harus genuine, empati, kemudian unconditional positive regard. Artinya harus asli, tidak dibuat-buat. Empati itu menempatkan diri konselor pada situasi klien, kemudian unconditional positive regard itu jadi benar-benar yang memberikan perhatian, kemudian respon itu benar-benar yang tulus gitu ya. Nah, kongruen itu artinya kalau di sini kan di bagian yang segitiga ini ada kongruen, artinya sebangun antara ucapan dan perilaku si konselor. Nah, konseling akan efektif jika konseli pertama berada dalam keadaan psikologikal maladjustment, kemudian sukarela untuk memperoleh layanan konseling, mampu mengungkapkan kondisi psikologikal maladjustment, bebas dari ketidakstabilan organis yang parah, mempunyai tingkat intelijensi yang memadai, kemudian mengalami kondisi fasilitatif walaupun taraf minimal, aktif mengeksplorasi dirinya. Kalau kita simpulkan dari 7 poin ini, artinya si konselor itu juga si klien itu juga um, harus pribadi yang masih dalam kondisi yang mau dan mampu gitu ya. Nah, di sini kenapa seperti itu? Karena konselor sekali lagi hanya orang yang membantu klien untuk keluar dari masalahnya tadi. Jadi, semua ini benar-benar berpusat pada si kliennya, bukan pada si konselornya. Makanya dia akan efektif kalau misalnya si konselor si klien aktif mengeksplorasi dirinya. Gitu kan? Sukarela untuk mulai layanan cleansing, mampu mengungkap kondisinya kan gitu. Jadi kalau dia nggak bisa mengungkapkan hal-hal yang menjadi syarat gitu ya untuk terjadinya konseling efektif, maka ya nggak akan bisa konseling itu menjadi efektif. Terus gimana sih konseling itu berlangsung dalam konseling client center? Yang pertama, harus menciptakan hubungan baik. Penciptaan rapot itu artinya hubungan dalam proses konseling, kemudian bersikap permisif, bebas ancaman, adanya core condition, congruent, empathic, understanding, unconditional, positive regard. Core condition itu artinya
prasyarat yang utama gitu ya. Jadi si konselor itu harus kongruens, artinya tadi sebangun antara ucapan dengan perilakunya, empati, understanding, pemahaman yang sangat eh, pemahaman yang sangat berpusat pada kondisi si klien, kemudian unconditional positive regard, artinya pemberian respon, kemudian apapun tanpa ada embel-embel apapun. Kemudian kedua, pembebasan ungkapan. Di sini terdiri dari penciptaan suasana rileks, memperhatikan respon emosional, menanggapi perasaan negatif, menanggapi perasaan ambivalen, dan memandang sikap konseling sebagai tanggapan terhadap proses konseling. Tercapainya insight yang merupakan tercapainya pemahaman spontan tentang masalah dan penyebabnya, serta cara-cara pemecahannya. Nah, di sini harus sampai tercapainya insight gitu loh. Jadi apa sih yang menjadi masalahnya dan bagaimana sih mereka atau si klien itu bisa menyelesaikan masalahnya, itu insight. Nah, yang terakhir, pengakhiran merupakan penanganan ambivalensi perasaan konseli, pemberian keyakinan bahwa konseli mampu menghadapi kehidupan, dan pemberian kebebasan sepenuhnya untuk mengarahkan jalan hidupnya. Kadang-kadang kan sudah mendapatkan insight, tapi seringkali konseli itu merasa bimbang gitu ya. Bisa atau enggak, benar atau enggak. Nah, itu kan ambivalence antara apa yang dia pahami dengan apa yang akan dia lakukan tuh masih terdapat satu hal yang membuat dia ragu gitu ya. Nah, ambivalence itu harus dihilangkan dengan cara apa? Pemberian keyakinan terhadap konseli oleh konselor. Kemudian eh, pemberian kebebasan sepenuhnya untuk mengarahkan jalan hidupnya gitu. Oke, teknik konseling. Dalam konseling client center itu tidak ada teknik secara khusus gitu ya. Di sini konselor mendengarkan secara aktif ungkapan konseli, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Melalui pemantulan perasaan dan klarifikasi ungkapan tersebut, hadir bersama konselor dalam konseling, memusatkan pada pengalaman menit ke menit konseling. Konselor tidak menggunakan teknik probing, tes diagnostik, interpretasi, dan nasihat dalam pelayanan konseling. Artinya benar-benar dalam proses teknik konseling ini, konselor itu active listening. Jadi dia benar-benar harus mendengarkan secara aktif gitu ya, tidak hanya indera pendengarannya tapi juga seluruh tubuhnya. Jadi menunjukkan bahwa memang konselor itu mendengarkan gitu ya. Di sini masih tersurat maupun yang tersirat, artinya tersurat itu yang memang diucapkan secara langsung. Kalau tersirat itu memang tidak diucapkan tapi tampak dalam perilaku nonverbalnya. Demikian penjelasan mengenai konseling client center. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di materi dan di referensi yang lain. Terima kasih.